Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidna Mubarok dengan NIM 22411040. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi yang pertama itu ada pertanyaannya yaitu apa saja atau hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi ketika kita akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan kita melakukan perkembangan itu apa? Jadi sehingga adanya kita melakukan perubahan sumber belajar media perkembangan itu tidak sia-sia, melainkan ada tujuannya, ada purpose-nya, seperti itulah. Kemudian yang kedua itu efektifan. Kita harus memikirkan apakah pada nantinya perkembangan sumber belajar ini yang kita kembangkan itu efektif atau tidak untuk pembelajaran. Kiranya itu dengan media tersebut atau dengan inovasi baru tersebut, materinya itu bisa sampai atau enggak kepada peserta didik, seperti itulah. Kemudian yang ketiga itu ada siswa. Kita juga harus mempertimbangkan siswanya, kiranya pada nantinya itu perkembangan yang kita lakukan itu akan membuat siswa lebih semangat atau tidak, akan membuat siswa lebih paham atau tidak, seperti itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang keempat itu ketersediaan. Nah, yang dimaksud di sini ketersediaan apa? Ya, ketersediaan dari sumber belajar yang akan kita kembangkan. Kiranya sumber belajar yang kita kembangkan itu mudah diakses atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu biaya. Kita juga harus mempertimbangkan dari segi biaya. Kita harus mempertimbangkan dari media yang akan kita kembangkan sumber belajar tersebut itu kiranya memerlukan biaya yang besar atau enggak. Karena apabila sumber belajar yang kita kembangkan itu memerlukan biaya yang banyak, tentunya itu juga akan menghambat dari perkembangan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kualitas. Jadi dari segi kualitas kita juga harus perhatikan, harus pertimbangkan kiranya sumber belajar yang akan kita kembangkan, yang akan kita gunakan itu lebih berkualitas atau tidak, seperti itu. Sekiranya perkembangan yang akan kita lakukan itu lebih berkualitas dari sebelumnya, lebih efektif, lebih efisien dan lain sebagainya, maka itu boleh-boleh saja kita melakukan perkembangan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, itu saya kutip dari Tejo Nurseto ya, dari Media Teliti. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang kedua itu apabila saya menjadi guru PAI, itu sumber belajar berbasis multimedia seperti apa yang akan digunakan oleh saya untuk mengajar fikih, SKI dan juga akidah akhlak. Nah, yang pertama itu untuk mengajar fikih, saya lebih cenderung ke quizzes. Mengapa demikian? Karena quizzes itu merupakan bisa dikatakan AI atau artificial intelligence yang mana itu bisa diakses melalui website ataupun aplikasi. Jadi quizzes itu di dalamnya kita membuat soal-soal kuis, entah itu pilihan ganda atau apapun. Nah, kemudian di situ kita bisa membuatnya itu seperti kompetisi. Jadi nantinya itu siswa, ketika kita sudah kasih link quizesnya, itu siswa akan mengerjakan. Nah, kemudian ketika siswa mengerjakan itu akan terlihat poin siapa yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu saya lebih cocok ketika fikih saya menggunakan berbasis multimedianya itu menggunakan quizzes. Karena apa? Karena dengan adanya kuis tersebut kemudian terpacu oleh waktu dan juga kompetisi sesama siswa, itu di situ mereka akan merasa terpacu seperti itu dan lebih bersemangat lagi untuk kiranya bisa mencapai juara, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk mata pelajaran SKI ya, saya itu lebih cocok dengan Adobe Flash Profesional. Nah, itu aplikasi yang bisa diakses melalui komputer. Adobe Flash Profesional itu apa? Adobe Flash Profesional itu di situ kita bisa membuat
sebuah bisa dikatakan seperti PPT lah, nanti di situ ada gambarnya, ada audionya, ada teksnya dan lain sebagainya. Karena menurut saya SKI itu kan sejarah ya, sejarah kebudayaan Islam. Nah, menurut saya sejarah itu ketika disampaikan melalui lisan saja itu kurang ngena di hati para siswa seperti itu, sehingga akan lebih baik ketika sejarah itu disampaikan juga dengan audio visual, ada gambarnya, ada suaranya, ada teksnya seperti itu, sehingga pemahaman mereka tentunya akan lebih meningkat. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk akidah akhlak, saya lebih akan menggunakan Steve AI. Jadi tulisannya itu ST kemudian ya, Steve.ai. Itu bisa diakses di web. Jadi web tersebut itu artificial intelligence ya, yang mana bisa membuat PPT secara langsung. Jadi kita nggak perlu nyari materi dan lain sebagainya, kita hanya memasukkan poinnya saja. Contoh, kita akan mengajar akidah akhlak tentang sifat-sifat wajib Rasul, kan ada sidik, fatona, tabligh, dan seperti itu ya, ada 4. Nah, kita tinggal mengetik di bagian di kolom tersebut. Itu tinggal kita ketik, nanti otomatis PPT-nya itu sudah jadi. Itu PPT-nya juga tidak hanya sekedar teks saja, melainkan ada animasinya, ada suaranya, seperti itu. Nah, untuk ketiga tersebut tadi ya yang sudah saya sampaikan itu, untuk yang 2, yang Steve AI dan juga Quizzes, itu bisa diakses di web. Itu tinggal login menggunakan akun email, itu nanti tinggal mengikuti petunjuknya saja lah. Kemudian untuk yang Adobe Flash Professional itu aplikasi yang bisa diakses melalui komputer seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu seputar AI atau Artificial Intelligence. Jadi saya mengutip dari Kemendikbud ya, situsnya Kemendikbud. Itu Artificial Intelligence merupakan sebuah ilmu yang dikembangkan oleh John Carty pada tahun 1956. Nah, itu dari 1956 lambat laun sampai sekarang itu ternyata sudah berkembang sangat pesat. Nah, sebelum jauh membahas ke situ, sebenarnya AI itu apa sih, Artificial Intelligence? Jadi Artificial Intelligence itu sebuah kecerdasan buatan yang mana itu ada pada komputer ya, terutama khususnya itu pada komputer. Nah, yang mana kecerdasan tersebut itu dibuat benar-benar seperti menggantikan peran manusia. Komputer tersebut itu dibuat sebuah program yang mana itu bisa meniru manusia, seperti untuk mengambil keputusan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bahkan saking canggihnya teknologi AI ini, yaitu sampai ada AI, saya pernah dengar itu yang self drive. Jadi ada mobil yang sudah dikasih program, nah yang mana mobil tersebut itu sudah bisa mengemudi sendiri tanpa adanya supir. Nah, mobil tersebut itu bisa mengendalikan sendiri kecepatan, kecepatannya, kemudian kelambatannya, kemudian sensor-sensornya itu terkait lampu merah, ada depannya ada motor lagi, ada mobil dan lain sebagainya. Itu benar-benar sudah sangat canggih, yaitu salah satu perkembangan dari Artificial Intelligence. Nah, kemudian untuk karakteristik AI atau Artificial Intelligence itu apa? Karakteristiknya itu sama seperti manusia, berpikir secara rasional, kemudian manusiawi seperti itu. Jadi benar-benar AI ini dibuat kecerdasan yang dibuat bisa dikatakan menyerupai manusia, untuk menggantikan manusia, mempermudah manusia di bidang-bidang pekerjaan yang ada di kehidupan, entah itu pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana bila AI itu digunakan sebagai pembelajaran berbasis multimedia lah. Menurut pendapat saya, adanya AI itu tentunya saya sangat setuju apabila AI digunakan untuk pembelajaran di dunia pendidikan. Karena apa? Karena adanya AI itu tentu yang pertama akan mempermudah guru sebagai tenaga pengajar. Kemudian yang kedua itu kita bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk siswa. Contohnya kayak semisal di bidang sejarah, kita itu tidak hanya
cerita saja, tapi kita bisa menampilkan replikanya, menampilkan contoh gambaran kejadiannya itu seperti apa, sehingga pemahaman siswa itu tentu lebih meningkat seperti itu. Akan tapi yang perlu kita ketahui sebagai calon tenaga pendidik itu tidak semua hal itu bisa digantikan dengan AI. Contohnya di dunia pendidikan kayak seperti pendekatan secara emosional antara guru dan siswa, kemudian akhlak, kemudian sikap siswa, eh, hormat kepada guru, kepada orang tua dan lain sebagainya. Intinya dalam bidang akhlak itu kita tidak bisa digantikan dengan AI. Jadi pinter-pinternya kita sebagai tenaga pendidik untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Kita tahu mana yang bisa menggunakan AI dan mana yang emang kita harus terjun secara langsung seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.